Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aida Setiani, Rafika Maimarta, dan terakhir Timothy Sariksanto dari S8J ingin menjelaskan tentang McCulloch-Pitts dari jaringan syaraf tiruan. Jaringan McCulloch-Pitts (MCP) merupakan model pertama yang ditemukan pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch dari ahli syaraf dan Walter Pitts dari ahli logika. MCP sering disebut sebagai threshold logic neuron atau TLN, memiliki karakteristik yaitu: pertama, fungsi aktivasinya binar; B, semua garis yang memperkuat sinyal atau bobot positif ke arah suatu neuron memiliki kekuatan besar bobot yang sama. Hal yang sama untuk garis yang memperlemah sinyal atau bobot negatif ke arah neuron tertentu. Yang terakhir C, setiap neuron memiliki batas ambang threshold yang sama. Apabila total input ke neuron tersebut melebihi threshold, maka neuron akan meneruskan sinyal. Baik, next ya. Model neuron McCulloch-Pitts. Baik, saya akan jelaskan di sini terlebih dahulu ya guys. Jadi di sini kayak ada X1 seperti yang saya kasih tunjuk. Terus ada W dan min P dan terakhir Y. Nah, X-nya ini, yang ini, itu buah neuron. Sedangkan kalau ini buah penghubung dari X1 tersebut, dari X ini. Dan Y-nya ini adalah model neuronnya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu ya, baik seperti ini. Model neuron Y menerima sinyal dari buah neuron X1, X2, dan lain-lain, seperti yang ini. Baik. Ini guys. Nih. Ini model neuron Y menerima sinyal dari buah neuron X1, X2, Xn, Xn plus 1, dan Xn plus M. Baik, sini ada selanjutnya lagi. W buah penghubung dengan dari X1, X2, seterusnya merupakan garis yang memperkuat sinyal bobot positif. Ini ya guys. Nih, yang positif hanya ini doang. Positif. Baik. Sedangkan yang min P penghubung dari Xn plus 1, Xn plus M ke Y merupakan garis yang memperlemah sinyal bobot negatif. Nih, kalau yang negatifnya ini guys, negatifnya yaitu buah penghubungnya itu min P. Baik, semua penghubung dari X1, X2, Xn ke Y memiliki bobot yang sama. Hal yang sama dengan penghubung dari Xn plus 1 dan seterusnya ke Y memiliki bobot yang sama. Yang tadi ya, yang saya jelaskan ya, yang ini. Namun jika ada neuron lain misalnya Y2, maka bobot X1 ke Y1 boleh berbeda dengan bobot dari X2 ke Y2. Mari kita jelaskan lagi ya. Baik, di sini ada model neuron McCulloch-Pitts. Kelemahannya itu penentuan bobot secara analitik atau trial and error secara manual. Kedua, hanya dapat merepresentasikan fungsi-fungsi yang sederhana. Dan yang terakhir, model McCulloch-Pitts ini hanya bisa dibuat untuk merepresentasikan fungsi-fungsi yang sederhana. Tetapi, untuk masalah-masalah yang kompleks, maka membutuhkan proses yang cukup lama dan cara seperti ini sulit dilakukan. Baik. Model neuron McCulloch-Pitts. Nih, ini udah dikasih contoh ya guys. Fungsi aktivasi neuron Y. Saya ganti warnanya dulu ya. Baik. Di sini ada Fnet. Yang satu jika net lebih dari 1 dan 0 jika net kurang dari 0. Nah, ini arsitektur jaringannya ya. Mari kita lihat ya teman-teman. X1, X2. Ini yang tadi yang saya jelaskan ya. Ini nih, buah neuronnya. Dan kalau W1-nya ini adalah buah penghubung. Nih, W adalah buah penghubung dengan dari X1, X2. Baik, di sini ada kayak net sama dengan sigma XI atau XIJ kali WIJ.
Itu rumus ya guys. Terus F sama dengan net itu ini threshold. Ini lambang threshold. Lambang threshold. Nah, baru yang ke Y. Baik, lanjutin ya. Kita kasih contoh untuk lebih detail lagi ya teman-teman. Baik, contoh kasus pertama, MCP. Nah, kita kasih warna biru lain ya, hijau ya. Fungsi logika N dengan dua masukan X1 dan X2 akan memiliki keluaran Y sama dengan 1. Jika dan hanya jika kedua masukan bernilai 1. Baik, kita jelasin dulu satu persatu dari yang di sini dulu ya. X1, X2, dan Y. Jika X1-nya ini terdiri dari 1, 1, 0, 0, X2-nya 1, 0, 1, 0, maka Y hasilnya 1, 0, 0, 0. Kenapa dapatnya 1, 0, 0? Karena 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, dan 0 kali 0 sama dengan 0. 1 itu sebagai true, 0 itu sebagai false. Kita ulang lagi ya. True kali true sama dengan true, true kali false sama dengan false, false kali true sama dengan false, dan false, false. Baik, kita lanjut lagi ya. Di sini penyelesaiannya nih. Model teori fungsi N tampak pada gambar di bawah ini, bobot tiap garis adalah 1. Dan fungsi aktivasi memiliki nilai threshold 2. Ini hasilnya dan ntar kita kasih contoh ya guys. Nih, arsitektur terbentuknya dari X1, X2, terus bobot tiap garisnya adalah 1, Y, dan thresholdnya 2. Nah, inputannya seperti ini teman-teman. Nilai aktivasi tampak pada tabel pelatihan X1, X2. Itu yang tadi saya bilang X1, X2, X1, 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 dan X1. Nah, ini X2, 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 dan X2. Nah, pelatihannya nih teman-teman. Kita harus simak ya teman-teman supaya tidak bingung. Di sini ada net sama dengan sigma xij dikali wij. Ini udah rumus nih teman-teman. Ini udah rumus. Nah, jadi yang pertama 1 kali 1 sama dengan 1, terus ditambah 1 kali 1 sama dengan 2. Kenapa di hasilnya ini 1? Ini 1. Karena satunya ini dari si bobot tiap garis adalah 1. Baik, kita hapus ya, biar kita bisa lihat lagi ya, teman-teman. Baik. Jadi satunya ini adalah dari bobotnya tersebut. Jadi satunya dari X1 kali 1, terus satunya X2 dikali satunya dari si bobot ini, sama dengan 2. Nah, 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 sama dengan 1, dan 0 dikali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1, terus 0 kali 1 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Baik, seperti ini ya guys. Lalu ada outputnya Fnet nih, sama dengan 1 jika net lebih dari 2, dan 0 jika net kurang dari 2. Ini dapatnya 1, 0, 0, 0. Nah, satunya ini jika net lebih dari 2. Kita lihat hasilnya nih. Nih, lihat nih hasilnya. Baik, saya akan baca ini dulu ya. Nah, ini nih hasilnya. Hasilnya lebih dari 2. Sebagai yang di contohnya. Sebagai rumusnya. Baik. Hasil dari tampak bahwa keluaran jaringan tepat sama dengan tabel logika N. Berarti jaringan dapat dengan tepat mempresentasikan fungsi N. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Contoh kasus 2 pada MCP. Buatlah model neuron McCulloch-Pitts untuk menyatakan fungsi logika kali X1 and not X2. Baik, contoh lagi nih ya teman-teman. Penyelesaiannya nih. X1 terdiri dari 1, 1, 0, 0. X2 terdiri dari 1, 0, 1, 0. Dan netnya itu yang tadi sigma tersebut teman-teman. Yang sigma xij
dikali WIJ. Nah, Y-nya 1 jika netnya lebih sama dengan 2 dan notnya jika net kurang dari 2. Nih teman-teman, 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 1 kali min 1 sama dengan 1. Kenapa ini min 1? Karena kalau seandainya kita tulis 2 atau 1 itu nggak akan bisa mendapatkan hasil threshold tersebut. Begitu teman-teman. Nah, jadi 1 kali 2 ditambah 1 kali min 1 kan sama dengan min 1 ya. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Terus yang keduanya lagi 1 kali 2 ditambah 0 kali min 1 sama dengan 2. Terus 0 dikali 2 ditambah 1 kali min 1 sama dengan min 1 dan 0 kali min 0 kali 2 ditambah 0 kali min 1 sama dengan 0. Dan hasil outputnya 0, 1, 0, 0. Kenapa dapatin 0, 1, 0, 1, 0, 0? Lihat teman-teman di sini nih. Baik, kita kasih tanda dulu ya. Lihat nih dari sini teman-teman. Dari sini. Y jika net lebih sama dengan 2. Itu 1 ya. Berarti ini dong nih teman-teman 1 nih. Nih. Gitu. Nah, ternyata berhasil mengenali pola. Begitu teman-teman. Baik, sekian dan terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau tutur kata kita. Semoga untuk penjelasan ini dimengerti dari teman-teman ya semua ya. Baik, terima kasih Bapak Forkon Yudhistira untuk kesempatan kami kelompok 5. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.